Shalom teman-teman, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Andre di program Jesus Way, yang hari Senin ini kita berada di sesi terakhir dari, eee, rangkaian, eee, rangkaian firman sebelumnya sudah sampaikan selama 4 sesi. Nah, kita akan memasuki sesi yang kelima pada hari ini. Untuk memulai sesi ini mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada siang hari ini ya Tuhan, atas rahmat-Mu, kasih karunia-Mu yang sudah menyertai kami Tuhan. Sebentar kami akan belajar untuk firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami ilham yang baru, pewahyuan yang baru, pengertian yang baru ya Tuhan. Sehingga dapat semakin hari, semakin memperkuat iman kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, oke teman-teman, kembali saya dipercaya untuk membawakan sesi dan kebetulan ini sesi yang terakhir di bulan ini untuk saya. Kita, akan belajar sesuatu hal teman-teman yang akan diambil dari kitab Matius pasal 15. Kalau di dalam perikopnya di situ dikatakan ada perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Nah, kenapa sih kok saya mengambil tema ini? Karena begini teman-teman, karena hidup kita ini di dalam lingkungan kita bermasyarakat, dalam lingkungan kita mungkin, berkeluarga dan sebagainya, kehidupan sehari-hari kita pun tidak lepas dari yang namanya adat istiadat. Masalahnya bukan berarti kok kita tidak lepas, tapi, banyak sekali di lingkungan sekitar kita itu yang ditemukan masih melakukan adat istiadat dan sebagainya. Nah, yang menjadi menarik adalah, begini, Yesus sendiri membahas adat dan istiadat Yahudi. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam firman. Seperti apa juga kita harus bersikap, ini nanti kita akan belajar di sini, teman-teman. Oke, kita buka di dalam kitab Matius 15 mulai ayat yang pertama. Nanti kita akan baca full sampai ayat yang ke-20. Tapi kita akan masuk pelan-pelan saja dari ayat yang pertama, begini firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, ayat 2, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Ayat yang ketiga, "Tetapi," jawab Yesus kepada mereka, "mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Nah, ini kita berhenti dulu di sini teman-teman, kita akan bahas. Jadi, pada saat itu orang Farisi dan ahli Taurat itu datang menemui Yesus, istilahnya begitu. Nah, terus tanya kepada Yesus itu, "Kenapa sih murid-muridmu itu kok malah melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Ini kan merupakan sebenarnya sesuatu yang baik toh, kenapa sih kok tidak mencuci tangan sebelum makan? Kan kotor maksudnya gitu. Tetapi orang Farisi dan ahli Taurat ini membawa itu, eee, ke dalam kehidupan rohani mereka. Artinya apa? Kenajisan secara fisik mungkin yang mereka anggap orang murid-murid Yesus itu kok makan tidak cuci tangan itu dianggap itu sebuah sesuatu yang haram, sesuatu yang najis, itu akan mempengaruhi pengikutanmu kepada Tuhan, seperti itu anggapannya. Nah, terus kita flashback dulu, kenapa sih kok hal sekecil ini, hal remeh banget ini diurusin gitu loh sama sama orang Farisi dan ahli Taurat ya. Kita akan belajar dari, eee, sejarah sejarah bangsa Yahudi, eee, pada saat, dibuang, pembuangan waktu kerajaan Israel dan Yehuda runtuh, waktu itu akhirnya kan bangsa Israel dibuang nih, dalam masa pembuangan istilahnya begitu ya. Terus setelah sekian ratus tahun berjalan, mereka akhirnya, berusaha 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 untuk bagaimana memperbaiki hubungannya dengan Tuhan dan sebagainya, ya. Akhirnya mereka kembali lagi ke tanah Palestina waktu itu, ya. Orang Yahudi pada saat itu kenapa sih kok sangat getol sekali, istilahnya sangat suka sekali menjalankan adat istiadat atau hukum agamanya dibandingkan dengan perintah Allah. Perintah Allah yang disinggung.
sama, Yesus di ayat yang keempat nanti perintah Allahnya seperti itu ya. Tapi kita akan belajar dulu dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ya. Pada saat Israel di masa pembuangan itu ya teman-teman, banyak sekali ahli-ahli Taurat, ya ahli-ahli Taurat itu yang membuat aturan-aturan ya untuk apa? Untuk mengatur kehidupan orang Yahudi. Mungkin mungkin ya ini mungkin pada saat itu mungkin keadaannya wah kacau dan sebagainya, akhirnya mereka membuat peraturan-peraturan dan peraturan ini itu macam-macam untuk apa? Untuk mengatur kehidupan secara lahiriah ya tentunya. Kehidupan secara lahiriah orang Yahudi pada di masa pembuangan. Tetapi ya banyak sekali, saking banyaknya aturan itu justru membuat orang Yahudi, ya, itu malah menjadi bingung. Bingungnya kenapa? Karena aturan itu tumpang tindih dengan perintah Tuhan. Mereka bingung mau jalannya gimana. Nanti kebingungan mereka itu sebenarnya digambarkan di dalam ayat yang keempat, Matius 15 ayat keempat. Kita akan baca lagi ya. Seperti ini, "Sebab Allah berfirman, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu.'" Nah, ini kan bagian dari 10 perintah Allah, betul kan? Nah, dan lagi, "Siapa yang mengutiki ayahnya atau ibunya pasti dihukum." Nah, berkata demikian, kata kepada bapaknya atau kepada ibunya, "Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah." Ayat yang keenam, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Nah, peraturan-peraturan yang dibuat oleh ahli Taurat justru malah membuat bingung orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Teman-teman tentunya pasti ada pernah dengar ya kan, bahwa peraturan itu dibuat untuk ditaati. Ada juga yang ngomong, oh peraturan itu dibuat untuk dilanggar, tapi bukan ini maksudnya. Tapi peraturan ada untuk ditaati, kan pasti pernah ya toh. Nah, hal inilah hal inilah yang dipaksakan orang kepada para murid. Ahli Taurat memaksakan bahwa murid-muridmu itu loh, ahli Taurat ngomong sama Yesus, "Murid-muridmu itu loh makan tetapi tidak cuci tangan." Ahli Taurat ya dan orang-orang Farisi mempermasalahkan peraturan adat istiadat, cuci tangan sebelum makan. Ya jujur aja ini sebenarnya kan tadi, aturan ini adalah aturan yang baik, aturan yang baik. Cuci tangan sebelum makan itu kan baik. Menjaga kebersihan, menjaga apa, kesehatan kita, meningkatkan higienis kita ya kan, seperti itu kan sebenarnya aturan yang baik. Tetapi kenapa kok ini malah ditentang oleh Yesus? Poinnya di mana? Bukankah itu peraturan yang baik? Tapi kok malah ditentang oleh Yesus? Pasti ini akan, eee, membuat apa ya namanya, membuat ricuh, membuat gaduh zaman itu. Loh, aturannya adalah aturan yang baik, tapi kenapa kok Yesus menentang aturan ini? Poinnya bukan kenapa kok Yesus menentang ini, tapi apa, apa ya, kenapa kok orang-orang Farisi itu, mempermasalahkan hal yang sedemikian remeh, ya, sedemikian remeh sebenarnya. Ada apa sebenarnya? Apa sih yang tidak disukai Yesus pada orang Farisi? Ini yang harus kita tahu, teman-teman. Nah, apa sih sebenarnya yang tidak disukai Yesus dari orang-orang Farisi, terus Yesus akhirnya, memprotes ya, memprotes dalam tanda kutip ya, memprotes pendapat orang Farisi tadi. Karena apa? Karena kemunafikan orang Farisi itu sendiri.
Mereka munafik. Munafiknya di mana? Mereka membuat peraturan yang sangat-sangat baik, tetapi peraturan yang mereka buat itu, ya, peraturan yang mereka buat itu justru membuat orang-orang yang yang mau mereka atur itu justru meninggalkan perintah Tuhan. Seperti tadi yang kita contoh, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu kan perintah Tuhan, 10 hukum Taurat. Tetapi ada aturan lagi yang dibuat oleh orang Farisi zaman itu bahwa apa? Bapak Ibu, contohnya begini. Bapak Ibu, ini uang ini, aku punya uang yang memang buat Bapak Ibu. Tetapi sekarang uang ini sudah nggak ada. Karena sudah kupersembahkan kepada Tuhan. Ini kan kesannya baik sekali. Ya toh. Ini kesannya baik sekali. Orang, padahal perintah Tuhan, hormatilah ayah ibumu. Tapi dia memutarbalikkan, dia istilahnya tidak mau memberikan uang itu kepada ayah ibunya dengan memakai apa? Memakai alasan bahwa uang ini aku berikan kepada Tuhan. God first, iya. Tuhan yang utama, Tuhan yang terutama. Tapi lihat dulu konteksnya seperti apa. Jangan pukul rata. Lihat dulu permasalahannya seperti apa. Seperti itu. Tetapi yang saya mau bicarakan ini adalah orang Farisi, dia memutarbalikkan hukum Tuhan, memakai hukum yang sudah dibuatnya sendiri untuk mementingkan dan untuk mengenakkan dirinya sendiri. Ini adalah poin utamanya. Nah, oleh karena itu Yesus marah sekali kepada orang Farisi, pada ahli Taurat, karena dia orang karena mereka adalah termasuk orang-orang yang munafik. Kita baca ayat yang ketujuh. Ya. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Benar kan nubuat Yesaya tentang mereka, tentang orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Yesus mengecam orang-orang Farisi dengan ahli Taurat itu dengan sebutan hai orang-orang munafik. Kalau bahasa Jawanya itu iso ujar, gak iso ngelakoni. Jarkoni. Bisa mengucapkan sesuatu dengan enak, dengan manis, tetapi kalau menjalaninya dia nggak bisa. Itulah orang-orang munafik. Tuhan itu paling benci kemunafikan. Terutama kemunafikan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Kita boleh ke gereja, rajin sekali ke gereja. Rajin sekali. Bahkan kita tahu hukum-hukumnya Tuhan seperti apa. Kita tahu firman Tuhan seperti apa. Tetapi kita tidak mau untuk melakukannya. Nah, ini loh yang disebut orang munafik. Kita tahu. Orang Farisi dan ahli Taurat itu bukan orang-orang yang kaleng-kaleng. Dia tahu hukum firman Tuhan seperti apa. Tapi mereka tidak melakukannya. Mereka hanya pintar untuk menuntut, menuntut orang lain, kamu harus begini, kamu harus begini, 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 begini. Menurut firman Allah kamu harus begini, menurut firman Tuhan kamu harus begini. Tapi orang Farisi dan ahli Taurat tidak mau melakukan sama seperti yang dia ucapkan untuk orang lain. Itulah yang dinamakan dengan orang-orang yang munafik. Sehingga di ayat 8 dikatakan apa? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Memuliakan Tuhan dengan bibir, oke. Memuliakan Tuhan dengan bibir tidak hanya bicara tentang pujian, penyembahan saja. Tetapi mengucapkan firman Tuhan. Dengan memakai ayat-ayat yang manis, ayat-ayat yang luar biasa. Itu memuliakan Tuhan hanya dengan bibir. Tetapi kalau kita tidak mau melakukan firman yang kita ucapkan, itulah yang dinamakan hatinya sudah jauh daripada Tuhan. Ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya. Orang Farisi, ahli Taurat lebih senang menjalankan perintah atau lebih senang mengajarkan perintah yang mereka buat daripada
menjalankan firman Tuhan. Ya. Nah, kenapa orang-orang Farisi itu mengecam tadi ya, kita kembali ke konteks ya. Orang-orang Farisi itu mengecam murid-murid Yesus karena mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tuduhan atau kecaman ini tidak didasari dengan apa namanya, rasa apa ya, motivasi untuk oh kamu tuh biar tidak sakit, kamu itu biar sehat. Nah, kadang seperti itu ya. Kita kita ngomongin orang lain, "Yo kamu kalau sebelum makan itu cuci tangan dulu, cuci tangan, dan kamu nggak sakit perut, dan kamu sehat." Nah, biasanya kan seperti itu harusnya. Tapi orang Farisi ini tidak, bukan seperti itu, ya. Tetapi apa? Tetapi ada sebuah tradisi, tradisi mengenai apa? Ritual penyucian. Sebelum kita memasuki bait suci, dia harus menyucikan dirinya dulu. Sebelum melakukan hal-hal, sebelum masuk rumah harus melakukan ritual ini dulu. Ya, kalau di zaman-zaman kita sekarang mungkin sebelum apalah, mungkin banyak ya rekan-rekan kita di luar sana itu yang mungkin sebelum pergi ke suatu tempat kita harus melakukan ritual A, ritual B, ritual C. Hidup kita hanya disibukkan dengan yang namanya ritual-ritual aja. Tapi hati kita tuh jauh daripada Tuhan. Ini yang Tuhan gak suka. Ini yang Tuhan gak mau. Nah, pada saat itu sebenarnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu mungkin berpikir seperti ini, ya. Wah, mungkin murid-murid Tuhan itu sudah menyentuh sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor, ya. Sesuatu yang haram mungkin, mungkin ya. Sehingga pada saat kamu makan, apa yang kamu makan ke dalam tubuhmu itu menjadi haram. Sehingga hidupmu menjadi tidak kudus, hidupmu menjadi tidak suci. Mungkin itu pikiran ahli-ahli Taurat pada saat itu. Tapi kita tahu bahwa hal kerajaan Allah itu sebenarnya bukan masalah makanan dan minuman, ya toh? Bukan hal itu. Tapi bagaimana hati kita mungkin terpaut dengan Tuhan. Itulah yang lebih penting. Kita akan buka dulu di sebelumnya di Markus 7 ayat yang ketiga dan keempat. Kita akan buka dulu. Kitab Markus, Injil Markus pasal 7 ayat yang ketiga. Sebab orang-orang Farisi seperti orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Nah, inilah yang terupanya menjadi protes ya. Menjadi protes orang-orang Farisi dan ahli Taurat kepada murid-muridnya Yesus dan menuduh mereka ternyata murid-muridmu itu tidak menjalankan adat istiadat nenek moyang kita. Itu sudah salah itu melanggar aturan itu. Kenapa? Karena ternyata memang ada kebiasaan atau tradisi. Tradisi itu apakah semuanya jelek? Tidak. Tradisi juga banyak yang baik. Banyak yang baik tradisi. Tetapi kalau hanya tradisi, tetapi kalau tradisi itu mengikat kita atau mengikat kehidupan kita, dan mengalihkan kehidupan kita dari Kristus, itulah yang salah. Kalau tradisi yang baik seperti tradisi harus menghormati orang tua. Kalau di Jawa mungkin ada sungkeman. Sungkeman, apakah itu jelek? Tidak, itu wujud rasa hormat kita kepada orang tua. Keluar rumah, sebelum keluar rumah kalau di Jawa itu berpamitan itu kan cium tangan orang tua.
Apakah itu melanggar firman Tuhan? Tidak. Itu baik. Itu baik kok. Nah, kita lanjutkan ayat keempat, Markus 7 ayat yang keempat. Nah, dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Ini kan banyak sekali peraturan-peraturan yang mereka buat, yang sebenarnya peraturan-peraturan ini justru membuat mereka ribet sendiri, seperti itu. Mereka lebih banyak menjalankan peraturan-peraturan dalam tanda kutip agama daripada menjalankan peraturannya Tuhan. Peraturannya Tuhan itu sebenarnya kan cuma ada 10 hukum Taurat. Gitu. Tetapi mereka menambah-nambahinya sendiri dengan hal-hal yang lain. Inilah yang menjadi beban, inilah yang menjadi apa namanya, menjadi ikatan, ikatan, ikatan mereka, dan mereka tidak bisa benar-benar datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena takut melanggar aturan-aturan ini. Dan uniknya lagi, peraturan-peraturan ini atau adat istiadat ini, mereka membungkusnya dengan kata-kata sebagai apa? Sebagai perintah agama. Nah, inilah yang dikecam oleh Yesus. Inilah yang tidak disukai oleh Yesus. Karena apa? Karena ribet. Ribet banget, katakanlah seperti itu ya. Sehingga apa? Kalau kita hanya terpaku atau kita hanya terkungkung dalam menjalankan hukum-hukum agama saja, seremonial atau tradisi-tradisi keagamaan saja, kita tidak akan benar-benar mengerti kehendak Tuhan itu seperti apa. Kehendak Tuhan itu kita harus bagaimana. Karena apa? Ternyata ada pertentangan kan. Tidak selamanya hukum atau perintah-perintah ahli Taurat yang sudah dibuat oleh ahli Taurat itu sejalan dengan perintah dari Tuhan. Oke, kita akan masuk kembali. Dalam Matius 15, kita poin yang utama adalah di ayat yang ke-11. Matius 15 ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Ya. Najis di sini berarti apa? Sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan, atau sesuatu yang tidak suci. Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Berarti sesuatu yang kita makan sekalipun, walaupun mungkin kita tidak menjalankan ritual, ya, ritual dalam konteks ini loh ya, dalam konteks Matius 15, eh, tentang adat istiadat orang Yahudi ini loh ya, ritual. Mungkin murid-muridnya pada saat dia makan dan tidak menjalankan ritual atau ajaran nenek moyangnya, ajaran tradisinya, itu tidak najis, tidak haram. Karena sekali lagi Roma 14 ayat 17 itu berkata apa? Kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Tetapi kerajaan Allah itu soalnya apa? Kerajaan Allah itu bicara tentang apa? Kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran dan kesucian hidup. Kebenaran firman Tuhan dan kesucian hidup. Inilah kerajaan Allah. Nah, tetapi pikiran bangsa-bangsa Yahudi ahli Taurat itu, mereka masih berpikir bahwa tindakan fisik kita, apa yang kita lakukan fisik kita itu mempengaruhi keselamatan.
Itu pikiran mereka. Tetapi sebagai orang Kristen, pikiran kita tidak seperti itu. Ya. Keselamatan itu kita dapat karena anugerah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Sehingga apa yang kita makan, itu tidak akan mempengaruhi keselamatan. Selama kita makannya dengan baik loh ya. Tidak kekenyangan, tidak apa. Selama kita masih makan sewajar, wajar maksudnya, wajar cukup. Tidak berlebihan, tapi karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, teman-teman. Nah, yang menjadikan layak persekutuan kita dengan Tuhan itu bukan perkara fisik. Kita bersekutu, menyembah Tuhan dan sebagainya. Itu bukan karena fisik. Kita 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 pada saat kita menyembah Tuhan, kita bisa menangis, bisa bisa mungkin euforianya luar biasa, mungkin hadirat Tuhan hadir itu bukan karena fisik kita, bukan karena mungkin musiknya bagus, mungkin lagunya enak, tidak. Tapi hati kita ini loh yang harus benar-benar connected dengan Tuhan. Hati kita loh harus benar-benar terhubung dengan Tuhan. Itulah penyembahan yang benar. Itulah yang dinamakan persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau masalah musik yang bagus, lagu yang bagus, itu semua hanya memanipulasi apa namanya ya, psikologis kita secara umum. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan itu ditentukan oleh hati kita, tidak karena yang lain. Nah, lalu disebutkan di dalam ayat yang ke-11 ini ya, yang melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Yang keluar dari mulut itu apa sih? Yang keluar dari mulut itu tidak lain dan tidak bukan adalah perkataan kita. Tapi perkataan yang bagaimana? Perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan iman, ya, perkataan yang mungkin memberikan solusi. Itu adalah perkataan yang baik. Tetapi perkataan yang membuat najis, yang menajiskan orang, atau yang membuat orang lain tidak suka adalah perkataan yang melukai orang lain. Ya, coba cross check deh. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita tuh masih sering melukai orang lain atau tidak lewat perkataan kita. Ataukah kita sudah menyenangkan hati Tuhan, tidak menjerumuskan orang lain lewat perkataan kita itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Terlebih lagi apa? Perkataan yang melukai itu seperti apa sih? Kalau perkataan yang melukai itu adalah eh, seperti ini. Kita menghakimi orang lain, itu tuh melukai orang lain loh. Itu tidak betul. Ahli Taurat, orang-orang Farisi, kenapa kok disebutkan orang-orang yang munafik? Lalu ada frasa lagi dari Matius 15 ayat 11 yang mengatakan, yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Karena apa? Orang Farisi dan ahli Taurat ini adalah orang-orang pinter. Pinter firman. Ngerti firman. Tetapi perkataan yang mereka keluarkan hanya untuk menghakimi orang lain yang belum tahu firman. Nah, coba cross. Kalau kita mungkin kita merasa lebih dari orang lain, kita ngerti, lebih ngerti daripada orang lain. Ya nggak usah menghakimi orang yang belum ngerti. Itulah yang dinamakan cemar di hadapan Tuhan. Lewat apa? Lewat perkataan. Dan itulah yang menajiskan hidup kita, terlebih menajiskan hati kita ini kepada Tuhan.
Dan ada satu poin lagi yang menarik dari cerita ini, teman-teman. Apa itu? Yesus berani vokal dia menentang praktek adat istiadat orang Yahudi. Ya, ingat, praktek adat istiadat yang tidak benar. Ada prakteknya, bukan adat istiadatnya, tetapi praktek, praktikalnya. Maksudnya orang Farisi dan ahli Taurat membuat peraturan eh, cuci tangan sebelum makan kan baik, maksudnya kan baik. Adat istiadatnya kan baik. Tetapi yang Yesus kecam itu adalah apa? Prakteknya. Orang Farisi dan ahli Taurat menggunakan peraturan ini untuk menghakimi orang lain. Itulah yang Yesus tidak suka. Dan di ayat 12 pun dikatakan apa sebenarnya? Murid-murid Yesus ternyata kaget. Pada saat Yesus mengecam orang-orang Farisi, kaget. Begini firman Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Apa artinya? Yesus sempat berdebat dengan orang-orang Farisi. Bertengkar mungkin, tanda kutip begitu ya. Bertengkar, adu mulut, adu argumen, berdebat tadi seperti itu. Sampai murid-muridnya pun bahasa sehari-harinya begini ya, "Guru, tahu nggak sih kalau perkataanmu itu menjadi batu sandungan orang-orang Farisi?" Para murid itu pengennya ya mbok guru, kalau apa istilahnya, mengingatkan orang Farisi itu ya mau mengingatkan yang baik toh. Jangan sambil bertengkar gitu loh guru. Mungkin maksudnya seperti itu. Tapi apa? Yesus tetap keras. Keras apa? Karena yang Yesus nyatakan adalah sebuah kebenaran. Karena tahu dia. Karena tahu. Kenapa kok Yesus tidak mau kalem-kalem, tidak mau eh, mengingatkan orang Farisi mungkin dengan sopan, dengan etika yang baik. Kenapa? Karena tahu orang-orang Farisi itu ada orang-orang yang munafik. Orang-orang yang tidak bisa diajak bicara baik-baik. Akhirnya Yesus akan mengecam mereka. Orang-orang munafik kamu. Kamu berkata kamu memang tahu hukum-hukum yang baik kamu tahu, tetapi apa yang kamu lakukan justru berkebalikan dengan hukum-hukum itu. Itu yang Yesus lakukan. Ini adalah apa? Ini adalah contoh apa? Ini adalah merupakan contoh saat firman Tuhan harus disampaikan bagaimanapun keadaannya. Walaupun mungkin firman yang keras sekalipun, yang mengorek kesalahan, yang mengorek dosa kita, ya, yang memperbaiki tingkah laku kita, yang merubah pola pikir dan mindset kita, keras sekali, mungkin sampai menyinggung orang. Karena apa disinggung? Karena dosanya dikorek. Mungkin menyebabkan orang lain itu tidak suka kalau dosanya dikorek, pencemooh pada saat dosanya dikorek, tersinggung oleh karena dosanya dikorek, tetapi firman ya tetaplah firman. Kebenaran ya tetaplah kebenaran. Suka tidak suka ya harus disampaikan. Berapa banyak sekarang? Mungkin teman-teman juga ngalamin. Begitu dibicara tentang sebuah kebenaran firman Tuhan. Orang lain ada yang tidak suka. Kita dibenci. Kita ditinggalkan. Kita dimusuhi. Pernah nggak ngalamin? Jujur saya pernah. Pernah sekali. Begitu menyampaikan firman di belakang. Ya, istilah di belakang sana. Misalnya ngomongin yang enggak-enggak. Ngomongin yang lain. Pada saat ketemu muka dengan muka ngomongnya A, pada saat sudah di belakang saya ngomongnya B. Enggak suka.
Pernah suatu ketika pada saat saya juga ngajar firman di gereja yang saya layani, setelah selesai mengajar, seakan mungkin baik-baik saja, nggak ada masalah. Tahu-tahu ada salah satu jemaat nggak pamit, nggak apa, sudah tidak ke gereja lagi akhirnya. Padahal ini jemaat senior, jemaat yang boleh dibilang jemaat mula-mula, jemaat pertama. Akhirnya pergi, tidak pamit, tidak apa-apa, tidak advice, tidak ada pemberitahuan apapun. Tapi suatu ketika saya dengar, ternyata apa alasannya? Nggak mau diajar anak kecil. Bagaimanapun firman Tuhan ya harus disampaikan. Firman Tuhan ya firman Tuhan. Kebenaran ya harus disampaikan kebenaran. Walaupun mungkin memiliki yang menerima firman Tuhan itu memiliki respon negatif, ya sudah sampaikan. Tetap sampaikan. Karena Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan kita itu jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa di-downgrade. Gitu loh. Yang namanya kebenaran firman Tuhan, ya kebenaran firman Tuhan. Nggak ada alasannya kok sungkan. Wah, aku sungkan lah nanti kalau tak sampaikan, oh, jangan-jangan orang ini tersinggung. Nanti jangan-jangan dia nggak berjemaat lagi. Jangan-jangan dia nanti ngata-ngatain aku yang enggak di luar sana. Enggak lah. Sampaikanlah firman Tuhan apa adanya tanpa ditambahi, tanpa dikurangi. Ini pengalaman pribadi yang kami alami tentunya. Dan kami tidak takut sama sekali. Ya mungkin bolehlah, sayang ya. Gitu. Duh, apakah? Ya sempat ada pikiran-pikiran di dalam pikiran saya ngomong gini. Aduh, masa sih aku kok melukai seperti itu. Kalau aku ketemu aku minta maaf. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, ya bagaimanapun juga firman Tuhan harus disampaikan. Mau pahit, mau manis, mau keras, firman Tuhan harus disampaikan. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil? Ini teman-teman pelajarannya. Tempatkan firman Tuhan itu di atas segalanya. Karena firman Tuhan itulah firman yang diucapkan oleh Tuhan sendiri. Itu merupakan sebuah sumber utama, otoritas utama. Bukan adat istiadat seperti apa yang dipraktekkan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi. Karena adat istiadat yang mereka lakukan justru kebanyakan bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah kalau manusia hanya mengandalkan manusia. Oleh sebab itu, di ayat yang ke-14 berkata apa? Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Ya. Orang Farisi, orang ahli Taurat, dia ngerti firman, tetapi dikatakan buta oleh Yesus. Karena dia nggak ngerti ternyata sebenarnya ini loh harusnya seperti apa. Sudah diberi 10 hukum firman Allah loh. Masih menambahi dengan hukum-hukum yang lain, peraturan-peraturan yang lain yang ternyata malah membebani mereka. Dan lucunya mereka nggak mau lepas dari itu. Kita sekarang yang sudah ngerti firman Tuhan seperti apa. Jangan mau lagi kita terhamba oleh mungkin hukum-hukum adat istiadat yang justru membuat berat dalam kehidupan kita. Ya. Kuk yang beban atau kuk yang sudah dipasang ini loh. Kuk perhambaan yang di apa ya namanya? Yang dipasangkan karena ada dosa dalam kehidupan kita sebenarnya sudah dilepas oleh Kristus. Jangan mau lagi kita diperhamba oleh dosa. Dan satu poin terakhir yang saya mau sampaikan, saya mau tekankan bahwa kenajisan hati
lebih berbahaya daripada sekedar najis fisik. Ya, ingat, kenajisan hati, hatimu itu loh, kalau sudah najis itu justru lebih berbahaya daripada hanya sekedar kita fisik kita. Kalau kotor secara fisik kita bisa membersihkan diri kita lewat mungkin ya membasuh yang bagian yang kotor dengan air mengalir sabun selesai sudah. Tetapi kalau hati kita yang najis, kita harus siap-siap dikorek loh oleh Tuhan. Dosa kita harus siap-siap dicungkil oleh Tuhan. Dan itu sakit sekali. Sakit banget. Karena apa? Karena dosa kita itu berawal dari apa? Dari keinginan daging kita. Dari kenikmatan dunia yang mungkin sudah kita nikmati sekarang ini. Dan ini mengikat kita. Nah, kalau ini tidak dicongkel dan ini tidak di apa namanya dibuang dari kehidupan kita, kita tidak bisa menjadi pribadi yang kudus, tidak bisa menjadi pribadi yang suci di hadapan Tuhan. Dan inilah justru yang memang Tuhan mau kita lepaskan dan harus kita buang. Dosa, kenajisan, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itulah yang harus kita buang. Oke lah, kalau sudah jadi kaya, sudah Tuhan berkati, nggak usah sombong lah, biasa aja. Nggak usah angkuh lah, mentang-mentang aku sudah punya duit banyak. Ya, hargailah orang lain mungkin yang bekerja. Hargailah orang lain mungkin yang masih belum semampu kita. Nggak usah sombong. Seringkali kita merasa karena kita punya uang, pada saat kita mungkin datang ke toko ya, mungkin ke toko. Kita minta dilayani dengan lebih istimewa. Kita minta diistimewakan. Karena kita punya duit. Apalagi kalau kita punya kekuasaan, punya tahta. Mungkin minta diistimewakan. Sebagai orang Kristen, nggak usah seperti itu. Karena justru nanti kita akan terjerat sendiri dengan hal ini. Biasa sajalah, low profile saja. Tunjukkanlah bahwa orang-orang Kristen itu tidak seperti itu. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang low profile. Orang yang meneladani Yesus. Orang yang memiliki etos kerja yang baik. Orang-orang yang memiliki kasih yang tiada batas. Orang-orang yang memiliki kesabaran yang tidak ada batasnya. Orang-orang di sana mungkin di luar boleh ngomong, sabar ada batasnya. Tapi bagi kita orang Kristen, sabar tidak ada batasnya. Beda loh ya, beda itu. Nah, sebagai penutup, kita akan buka di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah, melainkan melihat manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan tidak menilai seseorang seperti kita manusia itu menilai orang lain. Kalau kita manusia menilai orang lain dari rupa, dari tahtanya, dari kekayaannya, dari fisiknya. Tapi Tuhan beda. Karena Tuhan melihat ke dalam hati kita, ke dalam batin kita loh. Ya, Tuhan disenangkan dengan penampilan rohani kita. Memandang hati kita sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan lewat hati kita. Daripada hanya memandang fisik. Good looking itu tidak selalu good. Nah, good looking tidak selalu good. Tapi yang selalu good itu apa? Hati.
Itulah harus yang kita kerjakan. Oleh karena itu teman-teman, ayo kita belajar pada siang hari ini. Respon kita kepada Tuhan, hati kita kepada Tuhan. Jangan seperti orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat yang menilai orang lain berdasarkan fisik, menilai orang lain berdasarkan apa yang mereka lihat. Tapi nilailah orang lain berdasarkan hati, berdasarkan hubungannya dengan Tuhan. Seperti Tuhan menilai hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini Tuhan Kau sudah mengingatkan kami kembali bahwa kami harus hidup seturut dengan dan sesuai dengan firman-Mu dan menempatkan firman-Mu di atas segalanya Tuhan. Karena firman-Mu itulah yang mengubahkan hati kami. Firman-Mu itulah yang mengubahkan kehidupan kami menjadi kehidupan yang lebih baik Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman di Smart People, juga teman-teman yang melihat tayangan ini Tuhan. Kau memberkati mereka semua Tuhan. Dan Engkau melindungi mereka semua. Sehingga apa yang mereka perbuat itu benar-benar menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni kami Tuhan atas segala kesalahan dan dosa kami, baik yang kami sengaja maupun kami tidak sengaja. Ampuni tutur kata kami yang tidak berkenan Tuhan kepadamu. Biarlah Engkau yang menyempurnakan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.